Halo guys, halo semuanya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film Dora and the Lost Golden City. Film ini dirilis pada tanggal 9 Agustus tahun 2019 yang diperankan oleh Isabella Moner sebagai tokoh utama. Jauh di dalam hutan Peru, hiduplah dua keluarga, yakni keluarga Dora dan Diego. Dora, putri penjelajah Cole dan Elena, menghabiskan hari-harinya untuk berpetualang dengan sepupunya Diego. Tak ketinggalan juga monyet Cibuts dan teman imajinasi Ransel dan Peta, sambil menggagalkan pencuri Rupert Sweeper. Ketika Dora dan Diego berusia 7 dan 8 tahun, Diego pergi untuk bersama keluarganya di Los Angeles, dikarenakan orang tuanya mendapatkan pekerjaan di kota. Sementara keluarga Dora tetap mencari harta para parta kota Inca yang tersembunyi. Hal tersebut membuat Dora sedih karena tidak ada teman untuk bermain. Keesokan harinya, Diego berpamitan dengan Dora dengan memberikan sepotong permen yang dibagi dua, menandakan persahabatan untuk selamanya. Dan akhirnya Dora merelakan kepergian Diego sepupunya itu. 10 tahun berlalu, sekarang Dora sudah menjadi besar. Ya, besar, maksudnya memasuki remaja. Kini Dora masih saja menjelajahi hutan. Tak ketinggalan, Dora membawa kamera GoPro untuk diupload akun YouTube-nya dan juga kebutuhan sosmed. Kemudian Dora tak sengaja menemukan gua yang sebelumnya belum ia pernah lihat. Dora dan Butch akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam gua tersebut, Dora menemukan petunjuk tentang harta para parta. Tak pikir panjang, Dora kemudian melompat, tapi sayangnya terjatuh. Setelah itu, Butch dimintai tolong untuk menyampaikan kepada orang tuanya Dora. Sesampainya di rumah, Dora sangat bersemangat untuk ikut menjelajahi misteri kota Inca dan harta para parta. Akan tapi, orang tuanya sudah mengetahui letak lokasinya. Hal tersebut membuat Dora tidak diperbolehkan ikut menjelajah. Kemudian orang tuanya membujuk dan menyuruh Dora untuk pergi ke kota Los Angeles, bersekolah dan mempunyai teman seumuran, seperti anak pada umumnya. Akhirnya Dora pun setuju dengan keputusan dari orang tuanya, karena itu demi kebaikannya juga. Dora pun akhirnya berangkat menuju ke Los Angeles. Sesampainya di bandara, Dora disambut oleh Diego bersama orang tuanya. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Ternyata mereka juga tinggal bersama neneknya. Setelah itu Dora menunjukkan potongan permen yang pernah diberikan oleh Diego waktu masih kecil. Akan tapi permen Diego sudah tiada, entah dimakan atau dibuang. Dengan polosnya Dora memakan permen 10 tahun lalu. Tak merasa nyaman di kamarnya, Dora malah memilih tidur di luar. Emang barbar ya si Dora ini. Keesokan paginya, Dora dan Diego berangkat ke sekolah. Diego selalu memperingatkan Dora untuk beradaptasi dan bertingkah normal, karena ini adalah kota, bukan lagi di hutan. Sesampainya di sekolah, Dora bertemu dengan Semi, murid yang pintar, akan tapi banyak yang membencinya. Setelah pelajaran dimulai, dan ternyata Dora satu kelas dengan Semi. Dora menjawab pertanyaan dari gurunya dengan mudah. Hal itu membuat Semi semakin geram dengannya, karena dia merasa tersaingi. Hari pertama sekolah pun berjalan dengan lancar. Berbeda dengan Diego yang merasa malu dengan sepupunya itu. Hari demi hari, Dora selalu berkoordinat dengan orang tuanya yang mencari para parta. Setiap lokasi ia tandai olehnya. Sampailah di acara dansa musim dingin, di mana semua murid mengenakan pakaian bintang idolanya. Di sini Dora berkenalan dengan Randy, yang mempunyai kelebihan yaitu bisa menahan nafas 7 menit di air. Kemudian Dora mengenakan kostum matahari, dengan polosnya menari dengan gembira. Hal itu membuat Diego merasa malu dan ditertawakan oleh teman-temannya. Dora menanyakan kenapa mereka tidak seakrab dulu. Diego menjelaskan bahwa di sini adalah kota, bukan lagi di hutan. Hal itu membuat Dora kecewa.
lalu pulang ke rumah. Setelah itu ditenangkan oleh neneknya. Keesokan harinya, pihak sekolah mengadakan studi berkunjung di museum sejarah. Dora, Diego, Randy, dan Sammy menjadi satu kelompok. Excuse me? Boss here, really? Tak lama kemudian, salah satu pegawai di sana mengajak Dora dan temannya masuk ke gudang. Dan ternyata, mereka mempunyai niat jahat. Dora dan teman-temannya ditangkap dan lalu dimasukkan ke dalam kotak. Kelompok itu mengincar harta para parta. Kemudian Dora dibuat pingsan. Setelah tersadar, ternyata mereka baru saja sampai dan diturunkan dari pesawat. Karena tak mungkin melawan orang bersenjata, tentu membuat mereka semua panik. Tiba-tiba muncul seorang yang bernama Alejandro, yang mengaku sebagai teman ayahnya Dora. Kemudian Alejandro dan Dora kabur. Lalu para pemburu harta memanggil swiper untuk mencuri peta yang di dalam ransel Dora. Dengan mudah swiper berhasil merebut peta itu. Karena takut dengan pemburu harta, Dora dan teman-temannya kabur lagi menggunakan mobil bersama Paman Jandro. Beruntung mereka bisa lolos. Di sini, Sammy dan Randy mengeluh karena keterlibatannya dengan apa yang telah terjadi. Kemudian si Jandro menyerahkan jurnal milik ayahnya Dora. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya mereka melanjutkan ke hutan. Setelah sampai, Dora melihat simbol yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Hal itu adalah sebuah petunjuk. Kemudian mereka semua masuk ke dalam hutan rimba. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang asing yang mencari para parta akan binasa. Tentu membuat Randy kena mental. Seharian penuh mereka terus berjalan, sampai akhirnya menemukan simbol petunjuk lagi. Kemudian mereka menemukan peralatan camp bekas orang tuanya Dora. Tak lama kemudian muncullah Butch, si monyet yang menjadi partner rimba Dora. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan. Belum jauh, Sammy gelisah dan mengakui bahwa dirinya ingin buang air. Dengan baik hati, Dora membuat lubang untuk Sammy. Dan tiba-tiba mereka diserang dengan anak panah yang membuat mereka lari ketakutan. Mereka masuk ke dalam pohon untuk berlindung. Akan tapi hujan anak panah membuat mereka terjatuh. Beruntung mereka semua selamat dan tidak terluka. Akan tapi hal tersebut membuat Sammy trauma dan mengeluh. Nih Mbak Sammy cerewet sekali ya guys. Lalu Dora menyendiri. Kemudian didatangi oleh Diego yang berniat menghiburnya. Akan tapi Dora malah menyimpulkan kalau Diego menaksir dengan Sammy. Tak lama kemudian Diego menemukan jejak swiper. Tak jauh dari situ mereka melihat camp para pemburu harta, yang tak lama kemudian melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan kelompok Dora yang mengikuti perjalanan dari buku jurnal, yaitu harus melewati tempat opera kuno. Tak lama kemudian rintangan baru menghadang mereka. Ternyata mereka terjebak di pasir hisap. Dora menginstruksikan agar tetap tenang dan mengikuti arahannya agar bisa berhasil keluar. Berbeda dengan Paman Jandro yang panik dan semakin terhisap. Ditambah lagi ada kalajengking yang mendekatinya. Dan dilanjutkan part 2, link di deskripsi. Halo guys, halo semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan part kedua dari film Dora and the Lost Golden City. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1, silahkan nonton dulu. Link ada di deskripsi. Paman Jandro yang kini semakin terhisap oleh pasir. Semua orang panik, kemudian mencari ranting pohon. Masih beruntung di mana Randy menemukan kaki si Paman Jandro. Setelah itu, mereka semua menarik kaki Paman Jandro sampai berhasil keluar. Dengan kejadian itu membuat Jandro menangis dan berkata bahwa dirinya adalah orang jahat. Dan tiba-tiba muncul seorang nenek-nenek. Kemudian mereka semua diajak ke gua. Nenek itu kemudian menjelaskan menggunakan bahasa kuno
bahwa setiap orang yang mencari Paraparta akan dikutuk, sambil memukul patung kecil yang menyerupai Dora dan teman-temannya. Akan tapi nenek itu juga memberitahu cara untuk kembali ke hulu. Hal itu membuat Sammy dan Randy merasa lega. Berbeda dengan Diego yang ingin tetap melanjutkan perjalanan bersama Dora dan Jandro. Kemudian mereka mengucapkan salam perpisahan dengan Sammy dan Randy. Hope you don't die or Setelah itu, Dora melanjutkan perjalanannya, sementara Sammy dan Randy diantar oleh si nenek itu. Akan tapi, Sammy menyadari tato dari si nenek tersebut, tato atau simbol tersebut ternyata sama dengan anak panah yang menyerang mereka sebelumnya. Hal tersebut membuat Sammy dan Randy menyusul Dora kembali. Di sisi lain, Dora sedang mencoba melewati tumbuhan yang aneh dan dilarang menyentuh apapun. Hampir berhasil, si paman Jandro yang terheboh malah menyentuhnya, menjadikan tumbuhan itu menyemprotkan serbuk. Hal itu membuat mereka berfantasi, menjadi karakter kartun yang kalian semua ketahui. Singkat cerita, Sammy menyanyikan lagu untuk Dora agar tersadar dari pingsannya. Setelah semua tersadar dan berkumpul kembali, mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Barulah keesokan harinya melanjutkan perjalanan. Bukan film Dora namanya kalau tidak banyak rintangan yang menghadang. Secara tiba-tiba tanah longsor yang membuat mereka terkubur di dalam ruang bawah tanah. Setelah itu mereka menemukan sebuah peta bintang. Kemudian Randy mencoba memahami teka-teki tersebut dengan menarik salah satu tuas tersebut. Bukannya berhasil, malah mengakibatkan malapetaka. Dan ternyata itu adalah saluran air kuno. Mereka semua hampir tenggelam karena air yang semakin deras. Kemudian mereka semua mencoba menarik saluran pembuangan. Karena kehabisan nafas, Randy sendirilah yang mencoba membukanya. Karena Randy mempunyai kelebihan menahan nafas 7 menit di dalam air, dan usaha tersebut membuahkan hasil yang membuat mereka sampai di sungai dengan selamat. Kemudian Dora bertemu dengan orang tuanya, Cole dan Elena. Belum sempat menceritakan apa yang telah terjadi, ternyata Alejandro bukan teman dari ayahnya Dora, melainkan pemimpin dari para pemburu harta. Setelah itu mereka semua diikat, dan Jandro memaksa Cole untuk menunjukkan tempat Paraparta tersebut. Di tengah perjalanan, Butch malah melepaskan ikatan tali mereka semua, yang tak lama kemudian diketahui dan membuat mereka semua lari kabur. Akan tapi hal itu membuat Dora tidak setuju dengan perbuatan Butch, karena Dora takut akan keadaan orang tuanya yang masih disandra. Dora yang hampir putus asa kemudian dinasehati oleh Butch. Ternyata monyet ini bisa berbicara. Tak lama kemudian, Dora ditemukan oleh teman-temannya. Setelah itu, mereka membuat salah satu pemburu harta dan sweeper pingsan menggunakan katak beracun. Kemudian mereka mencoba memecahkan teka-teki lagi, yang sekarang berada di depan gerbang Paraparta. Dengan kerjasama yang kompak, mereka semua berhasil membuat gerbang tersebut terbuka. Kemudian mereka semua masuk ke dalam dengan tujuan mendahului Jandro agar harta Paraparta tak jatuh di tangannya. Tak semudah yang dikira, ternyata di dalamnya masih terdapat puzzle dan teka-teki. Dan jika salah mengartikannya, jebakan otomatis akan menyerang mereka. Rintangan demi rintangan mereka semua lewati, dan sampai akhirnya mereka menemukan lokasi emas itu disimpan. Akan tapi, Dora mengatakan bahwa itu adalah puzzle terakhir. Tak lama kemudian, Jandro muncul di hadapan mereka. Dengan tujuan, Jandro yang menginginkan emas itu. Kemudian, menaruh emas itu di tangan patung monyet. Karena Jandro berpikir, itulah jawaban dari teka-teki terakhir. Akan tapi, Dora si putri penjelajah sudah mengetahui konsekuensi dari teka-teki tersebut. Ternyata, yang dilakukan Jandro adalah salah. Alhasil membuat dirinya terjatuh ke dalam perangkap. Akan tapi Jandro masih selamat dan belum sepenuhnya terjatuh. Jandro memanggil kawanannya. Akan tapi yang datang adalah suku Inka asli yang menjaga harta tersebut.
Dan ternyata orang tua Dora bersama mereka. Si nenek-nenek sebelumnya ternyata adalah ratu dari suku Inka yang menyamar dengan tujuan untuk memperingati orang asing yang ingin mencari para parta. Ratu yang sudah marah ingin menangkap mereka semua. Akan tapi Dora mencoba menjelaskan tujuan untuk berjelajah dan belajar, bukan mencuri harta apapun. Hal itu membuat si ratu memberi kesempatan untuk Dora agar membuktikan bahwa yang dikatakannya adalah benar. Kemudian Dora mengambil semangkuk air, lalu dituangkan ke tangan patung emas itu. Dan ternyata pilihan Dora benar dan berhasil membuka gerbang yang di dalamnya harta emas yang sebenarnya. Emas itu berbentuk monyet raksasa. Really big. Gold. Baru saja melihatnya, si Sweeper malah mencuri salah satu patung emas tersebut, yang mengakibatkan para dewa marah dan mereka semua lari untuk keluar. Butch berhasil merebut kembali dari Sweeper. Kemudian Dora kembali untuk mengembalikan patung monyet itu ke dalam. Dan alhasil kemarahan dewa pun berhenti. Mereka semua berhasil keluar dengan selamat, terkecuali Jandro yang masih dibawa oleh suku Inka. Orang tua dari masing-masing anak ternyata sudah menunggu di rumahnya Dora. Setelah itu mereka beserta keluarganya merayakan pesta dan film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.